Cerita dimulai pada tahun 1921. Beberapa remaja yang sedang menikmati suasana sore kala itu tiba-tiba diganggu oleh seorang tentara Jepang yang tiba-tiba menjambak rambut salah satu gadis itu dan hendak memotongnya tanpa sebuah alasan yang jelas. Hingga kemudian 3 orang wanita cantik datang dan menolong gadis-gadis itu dari pedang sang tentara. Salah seorang wanita cantik kemudian menggoda si tentara dan membuatnya terlena. Dan tiba-tiba ia pun langsung menggigit leher pria tersebut dan meninggalkan tubuhnya begitu saja. Ketiga wanita cantik itu kemudian pergi ke sebuah butik klasik yang memiliki nama Bite Sister. Dan cerita pun langsung menuju ke masa sekarang. 3 wanita cantik itu masih mengelola butik yang sama dan mereka tidak juga bertambah tua sedikit pun. Mereka bertiga adalah vampir yang sudah beratus-ratus tahun hidup di setiap masa. Raga mereka tidak berubah dan tetap cantik paripurna. Yang membedakan hanyalah kebiasaan mereka memangsa manusia telah lama mereka tinggalkan. Pagi itu naluri Yina tiba-tiba muncul saat ia mencium aroma darah dari remaja yang tertusuk bunga mawar di depan butiknya. Namun Yina memilih untuk menahan hasratnya memangsa. Di tempat berbeda, vampir paling muda yang bernama Lee Jion telah sukses menjadi manajer di sebuah perusahaan fashion. Wajahnya yang awet muda di tengah beban kerja yang terus bertambah membuat asistennya merasa kesal melihat betapa sempurnanya manajer mereka. Jion adalah satu-satunya vampir yang memilih untuk bekerja di tempat lain, alih-alih mengelola butik dengan 2 kakaknya. Dan satu-satunya yang Jion masih hindari adalah teriknya sinar matahari yang mengenai kulitnya. 이거라도 먹고 정신 차려. Selesai bekerja, Jion menyempatkan diri untuk mampir ke butik kakaknya. Mereka membahas tentang pekerjaan mereka. Yina sedikit kesal karena merasa Jion sulit sekali dihubungi di jam-jam kerja. Jion kemudian memberitahu kakaknya bahwa ia memiliki pekerjaan yang banyak dan tidak ada waktu untuk bersantai seperti Yina. Ia menyarankan Yina untuk membuat akun Instagram saja, agar ia tidak merasa jenuh dan memiliki kesibukan lain. Jion menyindir Yina yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman. 인간도 아닌 주제에 뭐가 피곤해? 이게 뭐가 재밌다는 거야? Malam itu Yina mencoba untuk mencari tahu tentang Instagram, dan kemudian ia pun mulai membuat akun pribadi pertamanya. Yina memposting foto pertamanya, kemudian menaruh ponselnya dan pergi beristirahat. Dan tiba-tiba pagi harinya, akun Yina sudah memiliki 1.400 pengikut yang terpesona dengan kecantikan Yina. Akun Yina pun langsung trending karena membuat banyak orang penasaran dengan sosok Yina yang sukses mendapatkan 1 juta pengikut hanya dalam 1 hari saja. 이 깜찍한 거. Para vampir modern ini tentu masih mengkonsumsi darah, entah itu manusia ataupun hewan. Namun mereka membuatnya dengan sedikit modifikasi seperti dalam bentuk permen ataupun teh. Yina mulai sibuk dengan ponselnya. Ia tidak melepaskan ponselnya sama sekali seharian itu. Kakak Yina tampak kesal karena Yina seperti tidak mendengarkan apa yang ia katakan dan sibuk dengan ponselnya saja. Yina sendiri saat itu sedang asik membalas DM salah satu hatersnya yang menyebut Yina sebagai orang yang palsu. Keraguan yang ditunjukkan oleh orang tersebut justru membuat Yina semakin tertarik. Ia kemudian mengirimkan alamat butiknya dan meminta haters tersebut untuk berkunjung ke tempatnya. Beberapa jam kemudian, seorang gadis cabi datang ke butik Yina. Ia tampak kesal karena melihat sosok cantik Yina. Rupanya gadis itu adalah si haters di Instagram yang datang untuk membuktikan kecurigaannya. Dan ia pun kemudian memilih untuk pergi karena merasa malu setelah melihat wajah cantik Yina yang sesungguhnya. Yina kemudian berteleportasi menyusul si gadis itu. Tentu saja si gadis merasa kaget melihat Yina tiba-tiba ada di hadapannya. Gadis itu kesal mengetahui Yina benar-benar cantik tanpa filter apapun. Yina sendiri merasa kesal kenapa gadis itu malah marah, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Yina kemudian mengajak si gadis itu untuk minum teh di butiknya, agar ia lebih tenang dan juga bisa menceritakan apa yang ada di hatinya. Si gadis kemudian menceritakan tentang pikiran yang membuat dirinya tertekan.
Ia memiliki trauma karena teman dekatnya telah memposting foto dirinya yang tidak bermake up, dan hal itu membuat akun Instagramnya mendapatkan hujatan dari banyak orang. Karena selama ini ia telah menjadi selebgram yang selalu memposting foto-foto editan. Ia menjadi sangat kesal ketika melihat akun Yina menjadi viral. Ia menganggap Yina adalah selebgram editan sama seperti dirinya, dan ia pun mulai meninggalkan komentar jahat di postingan Yina. Ia merasa wanita cantik seperti Yina tidak akan pernah tahu apa yang ia rasakan. Kakak Yina pun langsung membelikan baju untuk gadis itu. Si gadis awalnya menolak karena ia tidak punya uang setelah ia tidak menjadi selebgram lagi. Kakak Yina memberikan setelan cantik yang sesuai untuk si gadis itu dan memberikannya secara gratis. Yina menyuruh si gadis itu untuk tetap bermain Instagram. Ia tidak perlu peduli dengan hujatan-hujatan orang-orang kemarin, karena semua itu pasti akan mereda dengan sendirinya setelah orang-orang kehilangan minat akan hal itu. Yina memuji kuku cantik si gadis itu dan menyuruhnya untuk melakukan hal apapun yang menjadi minat dan bakatnya. Kemudian setelah berpamitan pulang, seorang pemuda dari kejauhan diam-diam memotret Yina dan ia terlihat mengenali sosok Yina. Rupanya pemuda itu benar-benar mengingat Yina dengan baik. Dulu saat ia masih kecil, Yina kerap kali memanggilnya si hidung meler. Tidak hanya itu, Yina dengan ramah memberikannya makanan dan juga menggodanya dengan cerita-cerita seram yang membuat pemuda itu sedikit takut dengan sosok Yina. Namun karena Yina baik padanya, ia pun menjadi nyaman ada di dekat Yina. Hari itu setelah mengambil foto Yina, pemuda itu pun hendak menemuinya. Namun baru saja di depan pintu butik, kakak Yina pun langsung menutup butiknya. Dan si pemuda itu pun pulang dengan tangan hampa. Malam harinya pemuda itu melihat akun Instagram Yina. Ia dengan seksama mengamati Yina dan mulai mencari kemiripan wajah Yina dengan foto Yina yang ia miliki saat ia kecil dahulu. Kemudian keesokan harinya, Yina tampak senang melihat akun si gadis cabi kemarin yang sekarang tampak semangat menunjukkan keterampilannya menghias kuku. Selain itu, si gadis cabi juga membagikan postingan tentang kebaikan hati Yina. Dan hal itu pun membuat butik Yina ramai didatangi para fansnya di Instagram. Namun, kakak Yina justru merasa pusing dan terganggu dengan banyaknya manusia di butiknya. Ia menyuruh Jion untuk membantu menjaga butiknya. Namun Jion tentu menolaknya karena ia sendiri memiliki pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Kemudian saat Yina mendapatkan hiasan di kukunya dari si gadis cabi atas rasa terima kasih kepadanya, Yina tampak merindukan sebuah kenangan masa lalunya. Ia pun ingat bunga yang tergambar cantik di kukunya, sama seperti bunga yang dahulu dihadiahkan pria yang menjadi cinta pertamanya. Dan sampai sekarang sosok pria itu masih sangat terkenang di hati Yina. 나한테 못 맬 것 같다. Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Malam itu kakak Yina memasang info lowongan pekerjaan di depan butik. Dan keesokan harinya pemuda bernama Songmin langsung mengambil kertas loker itu dan meminta pekerjaan kepada kakak Yina. Kakak Yina mengamati wajah Songmin dengan seksama yang saat itu sedang memakai topi. Ia mengambil topi Songmin untuk melihat wajahnya lebih jelas. Dan setelah memberikan beberapa pertanyaan kepada Songmin, ia pun langsung menerima Songmin sebagai pegawai di butiknya. 내일부터 출근해. Setelah Songmin berpamitan pergi, kakak Yina mengatakan kepada Jion bahwa sepertinya seseorang dari masa lalu mereka telah bereinkarnasi. Dan keesokan harinya, Yina sangat terkejut melihat sosok pegawai baru di tokonya. Songmin sendiri merasa salah tingkah karena Yina sedari tadi menatap dirinya. Yina sendiri merasa gugup karena wajah Songmin sama persis seperti wajah cinta pertamanya yang telah mati ratusan tahun lalu. Sedangkan Songmin sendiri, sambil sesekali melihat Yina, ia berharap Yina mengenali dirinya sebagai anak kecil yang dulu pernah ia kenal. 누구야? Seharian itu, Yina terlihat sangat tidak fokus dalam bekerja karena ia terus memperhatikan Songmin. Yina merasa Songmin sangat mirip dengan seseorang di masa lalunya, dan dari mulai gerakan dan juga suara pria itu terdengar sama persis. Dan malam harinya, Yina pun membahas Songmin dengan Jion. Ia merasa Songmin seperti reinkarnasi orang di masa lalu mereka. Jion sendiri merasa itu adalah hal yang wajar, karena ia sendiri tempo hari melihat seseorang di masa lalu mereka yang kini membuka toko di dekat tempat kerjanya. Jion kemudian bertanya kepada Yina, apakah Yina memiliki perasaan kepada pria yang mungkin menjadi reinkarnasi kekasih Yina itu. Yina tampak kesal dengan pertanyaan Jion itu, karena sebenarnya Yina ingin menolak mempercayai reinkarnasi kekasihnya.
Yina kemudian melihat notifikasi di ponselnya. Ia semakin kesal karena para pengikutnya mengirimi banyak pertanyaan yang tidak penting kepadanya. Jion menyuruh Yina untuk menanyakan kepada para pengikutnya apakah mereka percaya dengan reinkarnasi. Di sisi lain, salah satu pengikut Yina yang cukup aktif berbagi cerita dengan Yina di sosial media adalah pegawai Jion. Ia menceritakan betapa kesalnya ia kepada Jion yang selalu menambah pekerjaannya. Dan hal itu membuat si pegawai meminta tolong Yina untuk memberikan pelajaran kepada atasannya itu. Yina sendiri tidak tahu jika atasan si pegawai itu adalah Jion, dan ia pun memberikan cara untuk membalas si atasan itu. Hari itu si pegawai yang bernama Enpi mulai berani menunjukkan rasa kesalnya dengan mengerjai Jion. Ia sengaja mengambil 2 not keyboard berharga Jion agar ia kesulitan mengerjakan pekerjaannya. Di tempat berbeda, Yina meminta kakaknya untuk tidak mengerjakan orang baru dan mengajaknya untuk mengurus butik itu hanya berdua saja dengan dirinya seperti dulu. Namun kakak Yina justru berkata bahwa ia hendak pensiun dan ingin bersantai saja alih-alih sibuk bekerja dan melihat manusia. Songmin kemudian datang untuk bekerja seperti biasa. Yina tampak sangat salah tingkah dan juga kesal melihat kedatangan Songmin. Kemudian malam harinya, melihat Songmin yang sedang bersiap-siap untuk menutup butik, membuat Yina kembali mengingat masa lalunya. Saat itu Yina dan kekasihnya sedang membahas tentang reinkarnasi. Kekasih Yina yang sedang memotret kecantikan Yina menceritakan keinginannya untuk menjadi seekor burung yang bisa terbang bebas di kehidupan mendatangnya. Kemudian keesokan harinya, Songmin datang dengan membawa setangkai bunga kesukaan Yina. Ia mengatakan bunga cantik itu ia beli karena ia teringat dengan sosok Yina. Dan Yina pun mengambil bunga itu dengan ketus. Karena Yina sendiri tidak suka ketika Songmin memikirkan dirinya. Namun Yina justru merasa Songmin bukanlah reinkarnasi kekasihnya karena kekasihnya tidak mungkin melakukan hal konyol dan menggelikan seperti itu. Di sisi lain, Songmin sendiri sebenarnya diam-diam selalu memperhatikan Yina. Ia bahkan bertanya kepada kakak Yina berapakah umur Yina sekarang. Namun kakak Yina hanya memberikan jawaban yang mengambang. Selain itu, Songmin juga curiga dengan kebiasaan bosnya yang selalu menyuruhnya makan siang di luar. Songmin sendiri bingung kenapa 2 wanita cantik itu tidak pernah terlihat memakan sesuatu. Dan mereka berdua terlihat sangat lemas menjelang jam makan siang. Namun setelah Songmin kembali dari makan siang di luar, 2 bos cantiknya itu tampak sangat segar bugar dan bersemangat lagi dalam bekerja. Mereka berdua selalu menolak makan makanan yang dibawa oleh Sangmin dan berpura-pura tidak melihat makanan itu. Kemudian hari berikutnya, Sangmin membawa origami kelelawar hitam buatannya. Ia ingin Yina mengingat bahwa dulu saat Songmin kecil, Yina pernah menakut-nakutinya dengan origami kelelawar itu. Namun saat itu Yina melihat origami buatan Sangmin di atas meja dan langsung menyingkirkannya, karena ia tidak suka ada sampah di atas mejanya. Songmin tampak kecewa dengan sikap Yina yang tidak ingat dengan kenangan origami itu. Kemudian hari berikutnya, Sangmin dengan ceroboh menjatuhkan vas bunga, dan ia terluka karena pecahan vas tersebut. Yina tentu langsung mencium aroma kesukaannya. Ia mendekati Sangmin untuk melihat luka di tangan Sangmin. Yina tiba-tiba seperti tidak bisa menahan diri dan mendekat ke arah leher Sangmin. Namun ia seketika menahan diri untuk menggigit Sangmin saat itu. Kemudian malam harinya, Sangmin mencoba untuk mencari tahu tentang butik Bite Sister dan juga hotel yang tempo hari dibahas oleh Yina dan juga Jion. Sangmin menemukan banyak foto-foto Yina di masa lalu, dan ia pun yakin semua wanita di foto itu adalah orang yang sama. Dan ia yakin bahwa Yina memang adalah seorang penjelajah waktu. Di tempat berbeda, Enpi dan yang lain terlihat sangat lelah karena mengerjakan deadline pekerjaannya. Dan dari semua karyawan di sana, hanya Jionlah yang masih on point mempesona dan tidak terlihat lelah sama sekali di depan layar komputernya. Salah satu rekan Jion sangat kagum dengan desain Jion, namun ia juga sangat kesal karena khawatir Jion akan dipromosikan menjadi eksekutif lebih cepat dari dirinya. Ia membenci mengakui kemampuan Jion yang terlalu sempurna tidak seperti manusia pada umumnya. 30대 초반. Dan berembus kabar miring tentang Jion sendiri. Beberapa waktu yang lalu, pernah ada seorang pegawai yang suka menggoda banyak wanita. Dan suatu hari pegawai tersebut berada satu lift dengan Jion.
Tidak ada yang tahu dengan apa yang Jion lakukan kepada pria itu. Namun setelah keluar dari lift, pegawai itu sudah tidak pernah melecehkan siapapun lagi. 그날 엘리베이터에서 무슨 아유 진짜 이거 그냥 Di tempat berbeda, kakak Yina yang selama ini diam dan tidak ingin berinteraksi dengan manusia, tiba-tiba mencampuri urusan orang lain saat ia melihat seorang pria hendak menyerang seorang ibu-ibu yang memberi makan kucing. 그렇게 나이 들어 보여? 언니라서 언닌가. 감사합니다. Di sisi lain, melihat Sangmin yang bekerja dengan rajin membuat Yina kembali teringat dengan sosok kekasihnya dulu. Rupanya saat menjalin hubungan dengan kekasihnya, Yina telah memberitahu bahwa ia bukanlah manusia. Namun kekasih Yina sama sekali tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan tetap mencintai Yina. Yina saat itu hendak memangsa seekor kucing di hadapan kekasihnya. Namun kekasih Yina melarangnya karena ia tidak tega dengan kucing malang itu. Dan Yina pun sendiri sebenarnya hanya ingin menggoda kekasihnya. Yina berjanji tidak akan menjadikan kekasihnya menjadi vampir seperti dirinya. Dan ia bahkan akan memberikan pelajaran kepada siapapun yang mengusik kekasihnya. Pagi itu Sangmin diam-diam memotret Yina. Namun karena suara ponselnya tidak dinonaktifkan, Yina pun mengetahui bahwa Sangmin diam-diam mengambil gambar dirinya. Yina pun langsung menegur Sangmin yang meminta Sangmin untuk segera menghapus fotonya dan memperingatkan Sangmin untuk tidak melakukan hal itu lagi. Melihat wajah kesal Yina membuat Sangmin sedikit takut dengan respon berlebihan Yina kepadanya. 나 여기 그만둬. Di tempat berbeda, ketika rekan Jion diam-diam mencuri desain Jion, Enpi yang mengetahuinya sangat kesal dengan hal itu. Ia mulai merasa kasihan kepada atasannya padahal dari kemarin ia sangat membenci Jion. 일이나 잘하면 돼. Di sisi lain, Yina terlihat memandangi bunga layu sambil mengingat kembali sosok kekasihnya. Rupanya alasan Yina membenci kekasihnya adalah karena kekasihnya memilih untuk pergi di usia senjanya. Karena ia tidak ingin menjadi beban untuk Yina. Dirinya yang semakin menua tentu kalah dengan Yina yang memiliki kehidupan abadi tidak seperti manusia. Dan karena hal itulah Yina merasa kekasihnya adalah seorang pengecut. Kemudian keesokan harinya Yina kesal karena Sangmin tetap datang untuk bekerja. Sangmin sendiri mengatakan ia tetap akan bekerja sekalipun Yina ingin menghabisinya. Tentunya Sangmin hanya bergurau saja, karena ia sendiri sedikit takut melihat ekspresi Yina yang terlihat menahan amarah. Yina kemudian mengambil sebotol darah dari kulkas. Ia sengaja meminumnya di hadapan Sangmin dan meninggalkan botol itu di meja. Sangmin yang merasa penasaran kemudian hendak mengambil botol itu. Namun kakak Yina tiba-tiba datang dan membuang botol itu ke tempat sampah. Ia menanyakan kepada Sangmin apa yang hendak ia lakukan. Sangmin merasa bingung dan kemudian memilih untuk kembali bekerja. 사람 피라고는 안 했는데. Kemudian hari berikutnya, Jion sengaja mengerjai rekan yang telah menjiplak hasil desain miliknya. Jion memberitahu rekan tersebut bahwa ia menemukan sebuah lukisan lama yang mirip dengan desainnya. Jion merasa beruntung karena ia batal menunjukkan desainnya kemarin kepada vendor iklan mereka, karena ia sendiri takut dituntut plagiat oleh si pemilik lukisan. Rekan Jion tampak bingung karena ia khawatir dituntut oleh vendor yang telah memilih desain miliknya. Dan yang sebenarnya terjadi, si pemilik lukisan gadis rimba adalah Jion sendiri yang pada tahun berabad-abad lalu hidup dengan nama seniman Kwon Chun. 안녕하세요. Kemudian malam harinya, Buti kedatangan seorang remaja yang ingin membelikan hadiah untuk ibunya. Kakak Yina sangat tersentuh dengan niat tulus si gadis remaja itu. Dan ia pun memberikan kode indah secara cuma-cuma untuk gadis itu. 이거 지금 왕창 세일이야. 처럼 예뻤거든요. 제가 어렸을 Mendengar rumah si gadis remaja itu yang cukup jauh, Yina kemudian berinisiatif untuk menemaninya sampai tiba di rumah. Dan Sangmin pun memilih untuk ikut karena ingin mengantar gadis itu pulang. Sesampainya di rumah si gadis, seorang pria menyambut mereka. Pria itu terlihat sopan menyapa dan berterima kasih pada Yina dan Sangmin yang mengantar gadis itu sampai di rumah. Namun Yina justru merasa aneh saat melihat bekas luka di tangan pria itu. Yina memanggil Jion untuk datang ke rumah gadis itu. Jion sempat panik, namun ternyata Yina meminta Jion untuk membantu mengerjakan tugas prakarya gadis itu. Yina kemudian diam-diam menguping pembicaraan pria itu dengan ibu si gadis. Ia mendengar pria itu mulai menyalahkan ibu gadis itu dan juga mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian saat pria itu merokok di luar rumah, Yina mendekatinya. Ia memberikan pelajaran kepada pria itu dengan mencengkram leher pria itu sampai pingsan.
Dan Yina pun tidak peduli sekalipun saat itu Songmin melihat apa yang ia lakukan. Yina kemudian berjanji kepada gadis itu bahwa pria itu tidak akan datang ke rumahnya lagi. Gadis itu pun tampak lega karena ia sendiri tidak suka pria itu datang ke rumahnya. 우리 엄마 그렇게 약한? Kemudian saat pulang, Songmin menanyakan tentang apa yang ia lihat tadi dan siapa sebenarnya Yina. Namun Yina enggan memberikan penjelasan apapun kepada Sangmin. 뭐지겨? 사실 저는 짐작이 잘 안 가거든요. Dan keesokan harinya, Sangmin pun memilih untuk berpamitan dan juga berhenti bekerja. Yina sendiri tampak menutupi rasa terkejutnya, dengan ia merasa lega karena tidak harus bertemu dengan Sangmin lagi. Di sisi lain, Sangmin terlihat memandangi foto-foto Yina sambil bertanya-tanya tentang sosok Yina. Ia tentu sangat ingin Yina mengenali dirinya dan memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya. 또 말했어요? 우리 그래서 난 Keesokan harinya, kakak Yina tiba-tiba dengan cepat berlari saat ia melihat seekor kucing hendak memakan makanan yang tempo hari dibumbui racun oleh pria yang tidak bertanggung jawab. 뱀파예요. Dan sejak itu, kakak Yina pun yang selama ini antisosial, tiba-tiba membuka diri untuk berteman baik dengan manusia yang menyayangi kucing seperti dirinya. 웬일이래 저 인간 결벽증이? 내가 Di sisi lain, setelah beberapa hari tidak pernah melihat Sangmin, malam itu Yina pun menemui Sangmin untuk menanyakan apakah Sangmin berhenti bekerja karena dirinya. Sangmin sangat senang mendengar Yina perhatian kepadanya, karena ia pikir Yina membenci kehadirannya. Sangmin merasakan Yina memiliki sedikit perasaan untuk dirinya. Ia kemudian memberanikan diri untuk menggenggam tangan Yina. Dan Yina sendiri dengan ekspresi datar membiarkan Sangmin untuk memegang erat tangannya. 하지만 네, 좋아요. 그러면 이제 그 사수 Kemudian hari berikutnya, Anpi datang ke toko kuku milik si gadis capi. Ia menceritakan tentang pimpinannya yang memberikan promosi kepadanya. Dan ia pun semakin kagum dengan pimpinan tim yang semula sangat ia benci itu. 어디서 사요? 이거야? Dan cerita pun diakhiri dengan Sangmin yang mulai kembali bekerja di butik. Dan hubungannya dengan Yina sendiri sepertinya mengalami perkembangan yang baik. Sangmin pun mulai dengan berani menatap mata Yina dengan senyum manisnya. 거기 옷가게 재밌는데